Sejarah seringkali menyimpan kisah menarik yang mempertemukan kebijaksanaan, kesetiaan, dan perubahan yang mendalam. Salah satu contohnya adalah perjalanan kerajaan negara Dipa yang berakar di pedalaman Kalimantan Selatan. Terlepas dari catatan sejarah yang mungkin terasa kering, cerita ini mencerminkan petualangan, pengorbanan, dan transformasi yang tak terlupakan. Kisah dimulai dengan kerajaan negara Dipa yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Kuripan, terletak di Kecamatan Danau Panggang, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Raja kerajaan Kuripan pada saat itu adalah seorang yang sangat mencintai Ampu Jatmika, hingga menganggapnya sebagai anak sendiri. Ampu Jatmika, seorang saudagar asal Keling, Kediri, telah dikirim oleh Raja Majapahit, Hayam Wuruk, ke wilayah Kalimantan pada tahun 1355. Tugasnya adalah menaklukkan kerajaan Dayak Maanyan Nan Sarunai. Dengan penuh tekad, Ampu Jatmika berhasil mengalahkan kerajaan tersebut, dan pada tahun 1380, ia mendirikan kerajaan negara Dipa. Saat itu, negara Dipa masih tunduk pada kerajaan Kuripan yang telah ada sebelumnya. Namun, setelah kematian raja kerajaan Kuripan, tahtanya diserahkan kepada Ampu Jatmika. Ia pun mengubah nama kerajaan Kuripan menjadi negara Dipa pada tahun yang sama. Ibu kota kerajaan negara Dipa saat itu terletak di Candi Agung, yang berada di sekitar hulu Sungai Bahan. Setelah Ampu Jatmika turun tahta, kepemimpinan negara Dipa beralih ke tangan Lambung Mangkurat dari tahun 1380 hingga 1387. Lambung Mangkurat berhasil memperluas wilayah kerajaan negara Dipa, yang kini merentang dari Tanjung Silat hingga Tanjung Puting. Selain itu, kerajaan ini juga memiliki wilayah bawahan yang dikenal dengan sebutan wilayah Sakai. Setiap wilayah Sakai dipimpin oleh seorang mantri Sakai, dan pencapaian Lambung Mangkurat tercatat dalam Hikayat Banjar. Namun, kisah ini tidak berhenti di sini. Lambung Mangkurat memiliki seorang putri bernama Junjung Buih yang dipersiapkan untuk meneruskan kepemimpinan kerajaan negara Dipa. Junjung Buih kemudian menikah dengan seorang bangsawan Majapahit, dan bersama-sama mereka memerintah negara Dipa. Setelah pernikahan itu, suami Junjung Buih memegang gelar Maharaja Suryanata. Namun, seperti banyak cerita epik, segala hal harus berakhir. Kerajaan negara Dipa pun berubah nama menjadi Kerajaan Daha, mengakhiri babak baru dalam sejarah yang penuh warna dari wilayah ini. Cerita yang mengesankan tentang Ampu Jatmika, seorang saudagar kaya asal Keling. Menurut Verbeek pada tahun 1889 dan Munoz pada tahun 2009, Keling merupakan wilayah bawahan dari Majapahit, terletak di barat daya Kediri. Ampu Jatmika adalah anak dari seorang saudagar bernama Mangkubumi, yang juga dikenal sebagai saudagar jantam. Kehidupan Ampu Jatmika diawali dengan saran ayahnya untuk mencari negeri dengan tanah yang subur dan harum, yang membawanya ke tanah yang terletak 2 bulan perjalanan laut dari Keling, yaitu Pulau Hujung Tanah, yang kini dikenal sebagai Kalimantan. Sebagian sejarawan percaya bahwa Ampu Jatmika juga bisa menjadi seorang pengungsi dari Kediri karena situasi yang sulit pasca pertempuran Genter abad ke-13 pada tahun 1222 Masehi. Ada juga pendapat bahwa ekspedisi Ampu Jatmika ke Kalimantan mungkin merupakan bagian dari kebijakan ekspansionis Hayam Wuruk pada tahun 1355, saat ekspedisi ketiganya menyerang kerajaan Dayak Maanyan Nan Sarunai yang mengamalkan agama Kaharingan. Beberapa pertempuran penting tercatat, seperti pertempuran pertama pada April tahun 1358 dan pertempuran kedua pada Desember tahun 1362. Serangan-serangan ini, yang dikenal sebagai Nan Sarunai Usak Jawa oleh suku Dayak Maanyan, mengakibatkan runtuhnya kerajaan Nan Sarunai. Setelah sukses dalam ekspedisinya, Ampu Jatmika mendirikan kerajaan negara Dipa yang mengikuti kepercayaan Hindu pada tahun 1387. Ia mendirikan negeri Candi Laras, yang terletak di anak Sungai Bahan. Awalnya, negara Dipa berada di bawah kekuasaan kerajaan Kuripan, kerajaan lokal yang telah ada sebelumnya. Namun, Ampu Jatmika kemudian memerintahkan pembesar Tumenggung Tatajiwa untuk memperluas wilayah dengan menaklukkan daerah-daerah seperti Batang Tabalong, Batang Balangan, Batang Pitap, dan daerah perbukitan yang dihuni oleh suku Dayak Meratus. Selain itu, pembesar Arya Megatsari juga diperintahkan untuk menaklukkan daerah Batang Alai, Batang Labuan Amas, Batang Amandit, dan daerah perbukitan sekitarnya. Ibu kota kerajaan negara Dipa berpindah dari negeri Candi Laras ke negeri Candi Agung, sebuah candi kuno di hulu Sungai Bahan.
Menurut tutur candi, Raja Kuripan yang tidak memiliki keturunan mengangkat Ampu Jatmika sebagai anak dan pewaris tahta Kuripan. Walaupun sebenarnya Ampu Jatmika hanya menganggap dirinya sebagai penjabat Raja Sakai dengan gelar Maharaja di candi. Daerah-daerah seperti negeri Kuripan, negeri Candi Laras, negeri Candi Agung, dan negeri Batung Batulis serta Baparada, Balangan, yang disebutkan dalam Hikayat Banjar Resensi 2, itulah wilayah-wilayah awal dari kekuasaan kerajaan negara Dipa. Empu Jatmika, yang berasal dari kelompok Waisya, pedagang, awalnya membuat patung dewa dan dewi dari kayu jati di Candi Agung sebagai simbol raja yang disembah oleh rakyat. Namun, patung tersebut rusak dan kemudian digantikan oleh patung gangsa yang dibuat oleh para pengrajin Tiongkok. Perlu dicatat bahwa dalam perkembangan selanjutnya, nama Kuripan menjadi perdebatan dengan negara Daha. Keraton di Amuntai diidentifikasi sebagai Tanjung Puri pada saat itu, dan daerah negara Dipa adalah bandar utamanya. Namun, setelah negara Dipa menjadi keraton dan pusat pemerintahan baru, bandar dipindahkan ke negara Daha, dan kemudian ke Muara Bahan, Marabahan. Dalam perjalanan penuh gejolak ini, kerajaan negara Dipa mencerminkan perubahan besar yang membentuk peta sejarah Kalimantan Selatan. Ampu Jatmika, dengan latar belakangnya yang kaya, memimpin sebuah perjalanan luar biasa yang membawa perubahan dan kejayaan ke wilayah tersebut. Ampu Jatmika, penguasa pertama negara Dipa, memiliki dua anak, Ampu Mandastana dan Lambung Mangkurat, yang juga dikenal sebagai Lembu Mangkurat, yang diyakini merupakan tokoh Dayak Maanyan bernama Dambung Mangkurap. Sebelum Ampu Jatmika menghembuskan napas terakhir, dia memberikan instruksi kepada kedua anaknya yang unik. Mereka diperintahkan untuk membuang patung gangsa yang menjadi simbol Raja ke laut dan tidak lagi memerintah karena mereka adalah keturunan Waisya. Ini adalah momen penting yang membawa perubahan besar dalam sejarah negara Dipa, karena Ampu Jatmika memerintahkan anak-anaknya untuk mencari raja sesungguhnya. Lambung Mangkurat kemudian mengambil alih pemerintahan sebagai Ratu Kuripan, yang menjadi penguasa kedua negara Dipa. Selama masa pemerintahan Lambung Mangkurat, wilayah negara Dipa berkembang luas, merentang dari Tanjung Silat hingga Tanjung Puting. Kerajaan ini juga memiliki daerah-daerah bawahan yang disebut wilayah Sakai, masing-masing dipimpin oleh seorang mantri Sakai. Wilayah-wilayah Sakai ini mencerminkan pemerintahan Lalawangan pada masa Kesultanan Banjar. Selanjutnya, perpindahan ibu kota kerajaan dari Candi Laras, Margasari, ke Candi Agung, Amuntai, merupakan langkah penting dalam sejarah negara Dipa. Sesuai saran ayahnya, Lambung Mangkurat menjalani masa bertapa di sungai, khususnya di tempat bernama Luhak Bagaya. Disinilah muncul Putri Junjung Buih, yang konon muncul dari buih. Menurut penelitian J.J. Ras, Putri Junjung Buih adalah putri Ngabehi Hilir dan diyakini memiliki keturunan Dayak. Putri Junjung Buih kemudian diangkat sebagai Raja Putri di negara Dipa dan dipersiapkan sebagai jodoh bagi seorang pangeran yang dijemput khusus dari Majapahit, yaitu Raden Putra yang kemudian bergelar Pangeran Suryanata I. Pernikahan antara Pangeran Suryanata yang melambangkan Pangeran Matahari dengan Putri Junjung Buih menjadi lambang persatuan langit dan air dalam kepercayaan lokal Kaharingan. Putri Junjung Buih, yang dianggap sebagai manifestasi Jata atau Tambun, penguasa alam bawah tanah yang diibaratkan sebagai naga maharaksasa penyangga bumi, melambangkan keseimbangan alam. Selama masa kejayaannya, kerajaan negara Dipa terkenal sebagai penghasil intan yang sangat berharga, menciptakan warisan yang mengilhami kisah-kisah luar biasa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam perjalanan epik kerajaan negara Dipa, ada kisah menarik tentang cinta, takdir, dan perubahan yang ajaib. Ini adalah cerita tentang Putri Junjung Buih dan Lambung Mangkurat, sang Mahapati yang menjadi pemimpin berikutnya setelah Ampu Jatmaka, pendiri negara Dipa. Atas permintaan ayahnya, Ampu Jatmaka, Lambung Mangkurat memimpin dengan cemerlang. Namun, ketika Putri Junjung Buih, yang belum menikah pada saat itu, semakin dekat dengan dua putra Ampu Mandastani, yaitu Bambang Patmaraga dan Bambang Sukmaraga, Lambung Mangkurat merasa cemas akan malapetaka yang bisa datang. Sesuai pesan dari ayahnya, bahwa penguasa bukan keturunan raja akan membawa bencana, Lambung Mangkurat mengambil langkah drastis dengan membunuh kedua keponakan itu, dan istri Bambang Patmaraga, yang memilih untuk melakukan bela pati, bunuh diri, di sekitar wilayah candi. Setelah insiden tragis ini,
Lambung Mangkurat memutuskan untuk pergi ke Jawa. Tujuannya adalah untuk meminang seorang pangeran Majapahit yang bernama Raden Putra, juga dikenal sebagai Jaka Kuwik atau Panji Suryanata. Niatnya adalah untuk menikahkan Raden Putra dengan Raja Putri Junjung Buih, yang merupakan putri Ampu Jatmaka yang ajaib. Raden Putra kemudian memerintah dengan gelar Maharaja Suryanata. Perkawinan antara Raja Putri Junjung Buih dan Maharaja Suryanata menjadi puncak kejayaan dan persatuan yang mengilhami generasi-generasi berikutnya di wilayah ini. Keturunan Lambung Mangkurat dan Raja Putri Junjung Buih bersama Maharaja Suryanata akan menjadi leluhur para pangeran Banjarmasin. Kepercayaan akan pentingnya keturunan raja untuk memimpin kerajaan akan berlanjut dari negara Dipa hingga kerajaan Banjar, menciptakan warisan yang kuat dalam sejarah dan budaya mereka. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Maharaja Suryanata, yang juga dikenal sebagai Kuda Banjaran Sari atau Cakranagara, adalah pangeran Majapahit yang dikirim ke Banjarmasin sebagai penguasa sekitar tahun-tahun 1437 sampai tahun 1438 Masehi, 1360 Saka. Namanya dalam beberapa sumber disebut sebagai Panji Suranata. Ini adalah titik awal perjalanan yang menarik yang membawa perubahan dan harmoni ke wilayah ini, menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan yang cerah.